Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach. Terima kasih teman-teman yang masih terus menantikan video-video terbaru dari Bang Ali The Coach. Kemudian info-info tentang masih seputaran pinjaman online. Kenapa nih belum habis-habis nih pinjaman online nih? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Aku mendoakan teman-teman semuanya yang masih dalam kondisi gagal bayar ataupun masih tertekan batin dan banyak beban pikiran gara-gara pinjaman online ini, gara-gara debt collector ataupun debt collection ataupun teroran-teroran yang masuk ke dalam kontak-kontak darurat atau kontak-kontak kalian yang di dalam handphone, itu mudah-mudahan cepat diberikan solusi dan teman-teman semua yang masih dalam kondisi gagal bayar itu masih tetap diberikan semangat dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan satu persatu, jangan semua. Kalau semua mungkin gak bisa sekaligus ya, satu persatu diselesaikan supaya hidup kedepannya lebih tenang lagi. Hari ini aku ingin sampaikan kenapa sih kita harus bahas pinjaman online gitu, dan kenapa teman-teman di YouTube juga yang memiliki channel YouTube maksudnya itu ada memilih kontennya tentang pinjaman online. Karena yakinlah teman-teman itu mereka semua termasuk aku juga yang pasti sudah punya pengalaman tentang pinjaman online dan ingin berbagi dan mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban pikiran, kemudian bisa memberikan sedikit aja mungkin ya, sedikit wawasan ataupun masukan info-info terbaru tentang pinjaman online dan berbagi rasa lah gitu ya, karena kita tahu rasanya seperti apa dikejar-kejar oleh debt collector, kemudian diganggu oleh debt collection, ditelepon-telepon terus, di WA-WA terus, di email-email terus gitu ya. Nah, jadi ada info terbaru yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman bahwasanya hati-hati pada saat bagi kalian ya yang memiliki akun Facebook, media sosialnya Facebook ataupun kemudian WhatsApp gitu ya. Kita bahas di Facebook dulu. Teman-teman coba perhatikan di akun Facebooknya itu di permintaan pertemanan ya, ada yang aneh nggak di situ? Karena misalnya teman-teman punya hubungan persahabatan di dalam media sosial Facebook itu berteman dengan A, dan kemudian tiba-tiba muncul lagi si A itu minta pertemanan gitu. Nah, ini mengundang kecurigaan aku juga ya, kenapa harus meminta pertemanan lagi? Kenapa? Apakah akun dia terblokir atau dia lupa password atau dia buat akun baru gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai juga teman-teman. Kenapa? Ini bisa jadi celah nih, bisa jadi menjadi celah bagi triknya aplikasi pinjaman online untuk bisa menjadi teman Anda di Facebook dan bisa melihat teman-teman Anda yang lain di Facebook itu. Nah, nanti mereka maksudnya si pekerjanya apa ya bahasanya ya, si debt collectionnya atau debt collectornya atau IT-nya dari pihak pinjaman online itu bisa mengundang teman-teman Anda yang lain dan membuat satu grup di Facebook itu, dan mungkin yang sudah terjadi itu kayak sebar data ataupun foto-foto yang diedit, foto-foto debitur yang diedit menjadi ke arah yang negatif, itu akan lebih mudah menyebarkan berita bahwasanya Anda memiliki hutang atau memiliki pinjaman di aplikasi pinjaman online, dan ini bisa menjadi masalah baru dan pastinya psikologis kalian tuh akan terganggu lagi ya. Sudah tertekan dengan masalah mereka kontak kita langsung, mereka WA kita langsung, ini ditambah lagi dengan gangguan media sosial. Jadi ancaman itu lebih mudah gitu ya, kejahatan mereka itu lebih mudah masuk ke dalam lingkungan kita, pribadi kita melalui media sosial Facebook. Jadi teman-teman perhatiin coba tuh ada nggak yang minta pertemanan padahal dia sudah berteman dengan kita di Facebook itu kan. Coba perhatiin lagi lah gitu ya. Itu yang pertama, Facebook ya. Yang kedua WA itu di WhatsApp itu, maksudnya WA WhatsApp. Kalau teman-teman nggak belum setting di WA itu menjadi benar-benar private ya, itu di luar dari kontak kita, mungkin saja si pinjaman online itu bisa membuat satu grup dan menginvite kita dan menginvite teman-teman kita yang ada di kontak, karena kan
di awal sudah diberikan izin untuk mengotorisasi beberapa akses yang ada di dalam handphone, ya. Dan dia akan buat satu grup, mengundang teman-teman yang lain, dan akan menyebarkan data Anda di situ, memfitnah Anda di situ, kemudian menjelek-jelekkan Anda di situ bahwasanya Anda itu punya hutang. Tapi yang jahatnya bukan hanya sekedar punya hutang, malah dikatakan tuh nanti teman-teman tuh udah meninggal, atau teman-teman itu udah menjadi perampok perampok toko emas gitu. Jadi fitnahnya ini luar biasa. Inilah kejahatan pinjaman online yang ilegal. Makanya teman-teman harus waspada di situ. Dan mengenai kita kembali ke Facebook tadi, itu saran aku sih itu nggak usah dikonfirmasi ya pertemanannya, tidak usah dikonfirmasi, karena jadi kita nggak usah terlalu tertutup kali, karena memang kita harus berbagi dan sharing dan bisa memberikan saling memberikan semangat ya gitu, berbagi pengalaman. Dan sekali lagi aku bilang, teman-teman yang punya channel YouTube dan memilih membahas pinjaman online itu bukan sekedar memberikan konten, tapi itu pasti berdasarkan pengetahuan, bisa jadi pengalaman pribadi. Nah, dibagi ke teman-teman yang hari ini sedang mengalami situasi yang sama, supaya memiliki wawasan baru, informasi terbaru, dan mungkin bisa membuat lebih tenang gitu ya. Dan untuk langkah berikutnya menghadapi situasi ini, itu sudah banyak juga ya, bolak-balik aku bilang, sudah banyak konten-konten kreator yang membahas tentang pinjaman online itu selalu bilang tenang ya, bukan sekedar bahasa tenang gitu ya, tapi memang mereka sudah tahu bahwasanya kalau seandainya yang ilegal ini mau beraksi ataupun mau menuntut ke jalur hukum, mereka saja memiliki perusahaan itu yang ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak sesuai dengan administrasi dan tidak terdaftar di OJK, tidak sesuai dengan administrasi pemerintahan, makanya tidak diakui oleh OJK. Dan mereka tidak mau mengasuransikan itu pembiayaan mereka. Jadinya mereka itu tidak dapat diterima oleh OJK. Jadi kalau seandainya mereka mau mengasuransikan pembiayaan yang mereka lakukan, itu kalau seandainya ada nasabah atau debitur yang gagal bayar ataupun kreditnya macet, itu kan berarti sudah diasuransikan. Dalam 90 hari uang mereka akan diganti oleh pemerintah atau mungkin Bank Indonesia. Ya, tinggal debitur yang bermasalah dengan slik OJK. Nah, jadi kalau mereka nggak mau asuransikan, makanya mereka melakukan langkah-langkah tindakan yang di luar batas. Di luar batas seperti apa? Pengancaman, sebar data, kemudian fitnah, kemudian teror, kemudian mengganggu terus kontak-kontak darurat ataupun kontak-kontak yang ada di handphone teman-teman sekalian. Jadi fokus kembali ke pembahasan hari ini, coba teman-teman perhatikan lagi di media sosial, Facebook terutama ya, apakah memang hal yang aku sampaikan tadi terjadi di akun Facebooknya teman-teman. Ada orang yang meminta pertemanan, padahal sebelumnya memang dia sudah berteman. Ya, jadi kenapa dia minta pertemanan lagi? Ini hal yang harus diwaspadai gitu. Kalaupun memang penting, kalaupun memang itu teman kita, asli teman kita, mungkin dia masih bisa messenger gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah terlanjur mengkonfirmasi, berarti kan dengan nama yang sama, temennya satu gitu ya, tapi punya akun yang sama. Mungkin teman-teman bisa langsung memblokir akun yang teman-teman curigai. Yang Anda curigai itu diblokir aja, langsung dihapus pertemanannya, diblokir sebelum mereka membuat satu grup dan sebelum mereka bisa melihat siapa-siapa aja teman-teman kalian yang ada di media sosial Facebook, dan membuat satu grup atau mengambil langkah yang mereka sudah rancang supaya mempermudah menyebarkan data Anda atau menyebarkan foto-foto Anda. Ini yang perlu diwaspadai. Demikian. Nanti kalau misalnya bagaimana settingan di WA, mungkin teman-teman udah pernah lihat lah ya di channel-channel yang lain. Tapi kalaupun memang itu dibutuhkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ntar aku coba bantuin teman-teman bagaimana setting WA supaya nomor-nomor asing itu
yang tidak dikenal tidak bisa menghubungi atau bisa membuat grup dan menginvite Anda dan nomor-nomor kontak WA teman-teman Anda supaya menjadi satu grup dan lebih mempermudah mereka, membuat jalan bagi mereka menyebarkan data Anda, menyebarkan privasi Anda, dan memberitahukan bahwasanya Anda tuh punya hutang atau apalah dengan segala macam cara kalimat-kalimat mereka yang sudah mereka atur. Itu aja hari ini dari Bang Al The Coach. Mudah-mudahan teman-teman cepatlah bisa menyelesaikan permasalahan dan selalu diberikan berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan segala macam pinjaman online yang mengganggu pikiran dan membuat Anda tidak begitu tenang. Fokus dengan rencana ke depan dan atur kembali keuangan Anda supaya pelan-pelan permasalahan ini bisa diselesaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bang Al The Coach, Assalamualaikum.